Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik muamalah. Perkenalkan, saya Rahel Aisyah Putri Senopati. Saya Nita Sukanaryanto, berasal dari Prodi Manajemen semester 4 Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini kami mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan akad bisnis dalam muamalah Islam. Video ini dibuat sebagai bukti praktik pertemuan 14 dengan topik muamalah 1. Dalam muamalah terdapat dua jenis muamalah yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bai, yaitu jual beli, dan yang kedua adalah mudharabah, yaitu kesepakatan bagi hasil. Muamalah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang merupakan fondasi ekonomi Islam. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon perhatian. Sebelum memulai praktiknya, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai akad bai. Bai secara bahasa adalah jual beli, sedangkan secara istilah bai adalah pertukaran harta dengan harta yang disertai dengan ijab dan qabul sesuai syarat dan hukumnya. Dasar hukum bai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 270. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Dalam praktik yang akan kami lakukan, akad bai ini melibatkan produk minyak zaitun halal yang sudah ada wujudnya dan jelas spesifikasinya. Harga yang disepakati secara transparan yaitu Rp35.000 dan ijab dan qabul yang dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak. Mari kita mulai praktik. Enggak, masuk. Assalamualaikum Kak Cel. Waalaikumsalam. Kak Dita, ada yang bisa saya bantu? Begini, saya sedang mencari minyak zaitun. Apakah di sini ada? Alhamdulillah ada Kak. Ini produknya. Kita punya minyak zaitun merek Mustaka Aku, belum pernah dibuka dan harganya juga sangat terjangkau. Boleh saya lihat dulu? Oh iya, produknya masih recycle dengan rapi dan ada logo halalnya. Kira-kira berapa harganya? Harganya Rp35.000 saja Kak. Apa boleh didiskon sedikit seperti menjadi Rp30.000 saja? Afwan Kak, harga Rp35.000 sudah sangat terjangkau dan terbaik karena saya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, dan harga Rp35.000 insya Allah tidak penipuan dan tidak penggelembungan harga Kak. Baik, saya terima kejujuran Kakak. Saya setuju dengan harga Rp35.000 saja. Jazakumullah khairan Kak. Ada yang bisa saya bantu lagi atau pertanyaan tentang produk ini? Tidak ada, saya siap untuk berangkat. Bahasa zaitun khamsatun wa salasin al-farudiyah. Qabiltu syara'ahu bi khamsatin wa salasina al-farudiyah. Baik, dari praktik yang telah kami lakukan, seluruh rukun bai telah terpenuhi. Pertama, akidain, saya sebagai penjual dan Dita sebagai pembeli, keduanya berakal dan sama-sama bertindak sesuai kehendaknya. Kedua, makut alai, minyak zaitun wujudnya nyata dan jelas spesifikasinya. Yang ketiga ada sigot akad, ijab diucapkan oleh penjual dan qabul diucapkan oleh pembeli secara jelas. Yang keempat, tujuan dari akad yaitu manfaat dari minyak zaitun yang halal. Akad ini juga bebas dari riba karena harga yang jelas, bebas dari gharar karena barang ada di depan mata, dan bebas dari paksaan. Inilah akad yang sah menurut Islam. Baik, barusan kami telah menyelesaikan praktik akad bai. Sekarang tidak kalah penting, kita akan masuk ke dalam muamalah akad mudharabah, yaitu sistem jual beli bagi hasil. Mudharabah berasal dari kata dorobah yang berarti bekerja atau bepergian. Secara istilah, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola usaha atau mudarib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sementara kerugian finansial di luar faktor kelalaian mudarib akan ditanggung oleh sahibul mal. Dalil yang disyariatkan dalam mudharabah antara lain adalah saat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau pernah mengelola harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu dengan sistem bagi hasil. Selain itu, akad ini menjadi fondasi utama dalam Islam modern,
yaitu produk Islam Syariah investasi di dalam Islam modern. Mari kita praktikkan. Assalamualaikum Kak Dita. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang. Jadi begini Kak, saya dengar kakak punya passion luar biasa ya di bidang membuat kue. Alhamdulillah, aku memang memberi saya keahlian di bidang itu. Sejak kecil saya sudah membuat berbagai macam kue dan banyak yang mengikutinya. Saya sebenarnya sudah lama ingin membuka usaha kue rumahan secara serius, sudah ada rencana bisnisnya, sudah tahu supplier bahan baku yang halal dan sudah ada calon pelanggan tetap juga. Namun saya belum memiliki modal yang cukup. Nah, kebetulan Kak, saya memiliki dana yang lebih dan cuma disimpan saja. Menurut saya, jika saya simpan saja itu kurang efektif. Saya mau menginvestasikannya dengan halal dan berkah. Bagaimana kalau kita bekerja sama Kak? Jadi saya menyiapkan modal dan kakak yang menjalankan usahanya. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas kepercayaan Kak Asel kepada saya dan tentu saja saya sangat bersedia. Namun agar lebih jelas, mari kita diskusikan tentang akadnya agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari. Subhanallah, betul sekali Kak, seperti ajaran Nabi Muhammad SAW, semua transaksi harus ditulis dan disaksikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mari kita diskusikan satu persatu. Baik Kak Dita, dari usaha ini saya akan menaruh modal 500.000. Apakah keberatan? Baik, dengan modal 500.000, insya Allah saya bisa membeli bahan baku kue untuk produksi perdana. Saya pastikan modal itu saya gunakan hanya untuk keperluan usaha ini, jadi Kak Asya bisa tenang. Masya Allah, di modal ini saya tidak akan bercampur. Saya serahkan dan saya percaya kepada keahlian Kak Dita. Mungkin kita masuk ke pembagian hasil kali ya Kak. Saya usul 60% ke Kak Dita dan 40% ke saya sebagai sihabul amal, karena saya merasa Kak Dita telah mengeluarkan usaha, waktu, dan kerja keras yang lebih. Jadi saya merasa Kak Dita adil untuk mendapat yang lebih besar. Saya sangat mengapresiasi keadilan, jadi saya setuju dengan nisbah 60% untuk saya dan 40% untuk Kak Asya. Jadi pembagian dilakukan dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional ya. Betul, dari keuntungan bersih Kak Dita, dan saya mau menambahkan jika suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti di luar kendali kita seperti bencana alam dan kondisi pasar yang berubah-ubah, saya sebagai sihabul mal akan menanggung seluruhnya. Jadi Kak Dita sebagai mudorib hanya menanggung kerja keras dan waktunya saja. Alhamdulillah kalau begitu, namun saya menegaskan bahwa saya akan memaksimalkan usaha ini dan menjaga amanah Kak Asal dengan baik. Jika terjadi kerugian atas kelalaian saya, maka saya bersiap untuk bertanggung jawab juga. Insya Allah itulah transaksi yang benar Kak Dita. Untuk laporan keuangannya bagaimana ya? Karena saya harus mengecek secara berkala. Untuk laporan keuangan saya akan mencatat setiap minggu sekali dan saya akan melaporkan kepada Kak Asel secara transparan, jadi Kak Asel bisa tenang. Baik, mungkin semuanya sudah jelas. Apakah Kak Dita bersiap untuk resmi melakukan akad? Insya Allah saya sudah siap untuk berangkat. 3. Saya serahkan modal Rp500.000 untuk anak dan Dita untuk dikelola pembuatan kue dengan nisbah bagi hasil 60% dan saya 40% sebagai pemilik modal atas dasar kerinduan, kejujuran, amanah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima modal sebesar Rp500.000 dari Kak Asel dan saya berkomitmen untuk mengawalnya dengan sepenuh hati dalam proses pengelola dan penjualan kue. Saya berakad atas dasar kejujuran, amanah, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu alaihi wa barakallahu fi khair. Semoga Allah meridhoi kita berdua dan menjadikan kerjasama ini sebagai ladang amal yang berkah dan menguntungkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya insya Allah saya akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Saya harap usaha ini akan menunjukkan berdua dan bagi masyarakat. 3. Mari kita evaluasi
kurikulum keempat, tujuan akad yang jelas yaitu melaksanakan usaha yang halal dan produktif. Akad ini terbebas dari riba karena tidak ada keuntungan yang tetap dan bebas dari gharar karena nisbah bagi hasil yang jelas dan kedua belah pihak meridhoi. Akad mudharabah ini dilaksanakan dengan sah. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan 2 praktik akad bisnis Islami. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, akad dalam Islam bukan sekedar formalitas, melainkan perjanjian suci yang mengikat kedua belah pihak dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kejujuran, transparansi, dan keridhaan adalah syarat kuatnya. Islam memberikan sistem ekonomi dengan lengkap dan adil. Akad bai memastikan transaksi jual beli bersih dari penipuan dan riba, dan akad mudharabah memungkinkan mereka yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai waktu bekerja sama dengan mereka yang mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai modal, sehingga mereka bekerja sama tanpa ada yang terzolimi. Yang ketiga, mahasiswa sebagai penerus umat Islam perlu memahami dan mengamalkan muamalah yang benar, karena muamalah yang benar adalah ibadah dan bisnis yang halal akan membawa keberkahan bagi dunia maupun akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wiraida selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam atas tugas yang bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Kami juga memohon maaf apabila dalam praktik kali ini terdapat kekurangan. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya menjadi lebih baik. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat kami nantikan. Demikianlah praktik video muamalah dari kami.